Oke, shalom semuanya. Puji Tuhan, saya lihat masih banyak yang hadir hari ini meskipun long weekend gitu ya. Dan banyak teman-teman kita yang melayani di Bootcamp Aero. Nah, siang hari ini saya ingin menyampaikan sedikit yang mendadak saya terima, dalam arti baru muncul sekitar kemarin waktu saya pulang kerja jam 2 sore, jam 3 sore, saya kok tergerak untuk menyiapkan ini. Karena sebetulnya materi yang saya siapkan itu beda. Jadi saya cukup kalang kabut menyiapkan ini. Tapi saya mau ajak kita semua yang ada siang hari ini untuk coba kita melihat fakta yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Saya tidak tahu apakah rekan-rekan yang ada di sini semua, Bapak Ibu, teman-teman yang ada di sini semua, termasuk yang aware dengan masalah ini. Oh ya, saya lupa kalau saya sendiri yang megang. Nah, bisa dibaca ya. Saudara-saudara, saat ini yang terjadi adalah krisis populasi itu terjadi di mana-mana. Nah, saya merangkum beberapa dari sumber kompas.com, detik.com, itu ada tanggalnya, beritanya, kurang lebih. Nah, saudara kalau lihat bahwa di Korea Selatan saat ini dinobatkan sebagai negara dengan angka kelahiran terendah di dunia. Cuma 230.000 bayi dari yang seharusnya 500.000. Jadi sedikit sekali yang lahir, paling sedikit ini di dunia. Nah, Korsel sampai menerapkan status darurat nasional. Di Jepang juga begitu. Tahun lalu hanya 700-an ribu terendah dalam 90 tahun terakhir. Nah, kemudian ada satu survei yang mengecek bahwa dari 4.000 responden yang disurvei dari berbagai macam kelompok umur, ternyata 68,2% itu jarang atau bahkan tidak lagi melakukan hubungan seksual. Yang paling banyak yang tidak melakukan lagi sudah umur 50-an, yang peringkat kedua itu umur 30-an. Itu sudah jarang melakukan hubungan seksual. Nah, di Cina mengalami penurunan tajam selama 60 tahun terakhir. Dalam 2 tahun terakhir jumlah kelahiran bayi selalu di bawah 10 juta. Tahun lalu 9,2 juta. 9,02 juta. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu perhatikan, yang di Cina ini tahun lalu 9,02 juta kelahiran. Biasanya itu selalu di atas 10 juta. Berarti anggaplah 10 juta pas, akan terlihat bahwa ada penurunan tahun lalu aja sekitar berapa? 900-an ribu. Ya kan? Penduduk Cina sekarang ini kurang lebih 1,4 miliar lebih. Kelihatan kecil kalau dibandingkan itu. Tapi saudara bisa bayangkan 900 ribuan anak yang berkurang lah, kelahiran itu berkurang 900 ribuan, itu bisa untuk berapa sekolah? Itu bisa untuk muat di berapa sekolah? Saat ini ada banyak sekolah-sekolah yang tutup karena kekurangan siswa. Saya waktu berpikir jumlahnya ini kelihatannya kecil. Tapi ternyata kalau itu saya berpikir, iya ya kalau 900 ribu itu kalau di Surabaya ini kira-kira mungkin sekolah di seluruh Surabaya mungkin ya. Saya tidak tahu berapa jumlah siswa. Jadi kelihatannya sedikit tapi banyak. Efeknya gede. Negara tetangga kita ada 2. Di Asia Tenggara itu ada 2 negara yang mengalami tingkat pertumbuhan penduduk itu kecil. Yang pertama adalah Singapura. Tingkat kesuburan, kalau yang 1, ini yang ideal itu ada 2,1. Makanya benar program pemerintah itu kan dulu 2 anak cukup ya. Idealnya memang 2,1. Nah Singapura, lihat mengalami penurunan 2021, 2022, 2003 menurun. Di Thailand adalah termasuk negara yang juga mengalami penurunan. Di sana bahkan ada berkembang satu idiom bahwa kalau punya anak itu bikin miskin katanya. Ya. Jadi turun semua, bahkan di non-Asia pun ini agak susah saya cari informasinya, tapi tahun lalu ada 5 negara ini, mereka rela membayar pendatang demi tinggal di wilayahnya, ada beritanya semuanya. Jadi saya kumpulkan dari berbagai sumber, bahwa ternyata saat ini kondisinya memang seperti itu. Satu yang saya lupa masukkan adalah di Indonesia sendiri. Tahun lalu jumlah pernikahan di Indonesia berkurang 128 ribu. Itu
berdasarkan data statistik dari yang beragama Islam. Karena data statistiknya itu diambil dari yang beragama Islam. Jadi berkurang 128.000 yang menikah dibanding tahun sebelumnya. Nah, Jawa Timur termasuk yang paling banyak. Jadi Jawa Timur yang pertama sekitar 20 ribuan, ya, terus menurun 20 ribuan, terus yang Jawa Barat itu menurun sekitar 19 ribuan. Nah, itu kondisi yang terjadi di sekitar kita. Lalu apa kaitannya dengan kita? Berikut, saya lupa lagi saudara. Nah, penyebabnya apa sih? Nanti saya akan sampaikan apa sih sebetulnya kaitannya. Yang pertama, fenomena child free. Saat ini ada begitu banyak pasangan yang sudah jarang mau punya anak. Negara-negara yang saya sebutkan dalam tabel itu adalah negara yang mengalami ini semua. Memang kebanyakan kan di daerah kita ya, daerah Asia, di benua Asia. Soalnya padahal benua Asia ini termasuk penduduk yang paling banyak. Ya, Indonesia mungkin belum terlalu, tapi perhatikan masalah ini. Ini adalah masalah yang akan kita hadapi sebentar lagi. Dan masalah yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Bahkan saya mendengar bahwa banyak anak-anak muda yang sekarang kuliah, yang SMA, mereka sudah mulai berpikir untuk tidak menikah, tidak punya anak. Saya kaget. Waktu saya tanya anak saya, temanku ada yang kayak gitu, Pak, katanya. Hah? Saya bilang, jadi ternyata anak-anak di sekitar kita ini juga sudah mulai terpengaruh. Dan perhatikan ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Dulu saya berpikir bahwa masalah yang akan terjadi di masa depan itu adalah masalah seks bebas. Tapi ternyata saya pribadi menganggap bahwa itu ternyata salah. Saya akan beritahu alasannya nanti. Nah, jadi child free ini membuat banyak pasangan suami istri yang sudah tidak ingin punya anak lagi. Dan yang belum menikah, mereka juga memutuskan untuk tidak punya. Alasannya macam-macam. Karena mereka merasa tidak sanggup jadi orang tua. Mereka tidak sanggup membesarkan anak, merasa capek melihat keluarganya yang bertengkar, antara bapak dan ibunya yang bertengkar, kemudian biaya membesarkan anak itu tinggi. Di Cina tuh biaya membesarkan anak itu satu anak tuh kalau tidak salah waktu dihitung secara statistik itu 1 M lebih. Satu anak. Paling tinggi di dunia. Nah, ini tingginya biaya hidup yang tidak sepadan dengan kenaikan penghasilan atau gaji. Tekanan pekerjaan, semakin tingginya tuntutan yang untuk selalu produktif, jam kerja dan sebagainya. Ya, ini semua saya percaya sedang kita alami saat ini. Saya mendengar bahwa banyak orang-orang yang stres dengan pekerjaannya, apalagi rekan-rekan kita yang masih kuliah yang menuju ke lulus kuliah dan mencari kerja. Kenapa? Karena banyak yang menghadapi dunia yang berbeda. Sewaktu kuliah kan masih sibuk dengan tugas-tugas, belum mikir dengan macam-macam. Ya, apalagi yang Kindle. Kita kadang sering melihat, kalau lihat anak-anak Kindle, saya lucu-lucu gitu ya. Belum merasakan beratnya hidup gitu, masih polos, masih lucu gitu ya. Seneng gitu, makanya yang Kindle harus semangat, ya mumpung gitu ya, mumpung masih bisa. Nah, masalahnya adalah begitu kita masuk di dunia kerja, yang dihadapi itu adalah hal yang berbeda. Bahkan kita yang sudah berumur pun juga mengalami kesulitan saat kita harus mencari pekerjaan baru. Ada begitu banyak hal yang berubah, tuntutan pekerjaan itu begitu tinggi. Di Korea Selatan jam kerja itu tinggi sekali. Tuntutan untuk bekerja di Australia di mana itu semuanya begitu tinggi. Jadi standar dari suatu pekerjaan itu semakin lama semakin berat. Apalagi kita harus menghadapi yang namanya sekarang adalah artificial intelligence. Itu di masa depan akan menggantikan banyak pekerjaan. Karena lebih pinter. Iya kan? Ya, yang ngerti-ngerti IT itu akan tahu bahwa artificial intelligence di masa depan akan menjadi hal yang sangat membantu, tapi juga menjadi hal yang sangat mengancam. Karena akan banyak orang yang mulai tergantikan dengan robot-robot yang sudah dibekali dengan namanya AI, atau mesin-mesin yang bisa menggantikan banyak hal. Tidak perlu lagi repot menggaji orang, makan hati ngurusi pegawai gitu ya toh. Itu hal-hal yang akan dihadapi di masa depan. Nah,
Resesi seks. Semakin banyak orang yang enggan menikah. Saya kaget waktu saya membaca berita bahwa di Korea, di Jepang, di Singapura itu sudah banyak sekali orang-orang yang tidak lagi merasa penting untuk melakukan hubungan seks. Bahkan suami istri tadi yang disebutkan di negara Jepang ya. Saya membaca beritanya bahwa mereka menganggap bahwa pernikahannya mereka baik-baik saja meskipun mereka tidak melakukan itu. Ada yang memang bermasalah, tapi banyak sekali yang bilang baik-baik saja. Mereka tidak lagi berpikir untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena balik lagi ke tekanan pekerjaan. Banyak dari mereka yang mengatakan bahwa begitu mereka pulang kerja, mereka tuh sudah lelah, sudah capek, sudah lagi tidak bisa mikir apa-apa, maunya pulang itu istirahat. Maunya pulang itu me time. Bagi beberapa wanita di sana waktu disurvei mereka merasa itu berhubungan itu mengganggu bagi mereka. Mereka sudah tidak merasa butuh itu. Bahkan di Korea Selatan saat ini sedang berkembang tren yang namanya sologami. Saudara tahu sologami? Sologami itu ada tren menikahi diri sendiri. Itu sedang berkembang di Korea dan diakui oleh negara. Artinya apa? Orang yang melakukan sologami, menikahi dirinya sendiri, itu Pak dinafkahi sama mendapatkan tunjangan oleh negara. Itu sedang berkembang. Sologami. Saya waktu baca itu udah habis pikir saya. Membacanya dari Kompas, dari Detik, itu kan lembaga yang sangat kredibel kan. Saya pikir bisa ya ternyata ada yang seperti ini. Menikahi diri, dan itu makin banyak yang melakukan. Makin banyak yang melakukan. Sesuatu yang mungkin tidak kita bayangkan beberapa tahun yang lalu. Tapi waktu saya mulai membaca, awalnya saya hanya membaca judul-judulnya. Kok tambah banyak waktu saya baca gitu, kok banyak ya. Saya mulai kemudian mempelajari dan kemarin siang saya tergerak untuk sedikit merangkum dan membagikan ini kepada saudara-saudara, pada Bapak Ibu yang mungkin kita bahkan tidak menyadari bahwa hal ini sedang terjadi di sekitar kita. Nah, semua ini, 4 hal ini, penyebab krisis populasi, itu semuanya berujung pada uang. Saudara, saya mau sampaikan bahwa dulu saya berpikir, sekali lagi tadi saya sudah katakan bahwa saya dulu berpikir bahwa krisis yang bakalan terjadi di masa depan adalah pergaulan bebas, seks dan sebagainya. Tapi saya baru sadar bahwa mungkin saat ini saya salah. Kenapa? Karena sebetulnya firman Tuhan ternyata sudah menjelaskan kepada kita apa sih yang menjadi permasalahan utama nanti di masa depan. Firman Tuhan berkata dalam Matius 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara boleh cari di firman Tuhan di Alkitab. Saya cuma tahu bahwa Allah membandingkan dirinya hanya dengan Mammon. Bukan dengan yang lain. Ini bukan berarti kita meninggikan Mammon. Menganggap ini wow gitu. Enggak. Tapi firman Tuhan nyata menjelaskan bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dalam arti lain Tuhan berkata, kamu pilih saya atau pilih Mammon. Artinya apa? Sekali lagi, Tuhan tahu bahwa di masa depan yang banyak dihadapi oleh anak-anak Tuhan, itu adalah tentang Mammon. Nah, mungkin teman-teman di multimedia bisa munculkan 1 Timotius 6. Enggak usah. Ini aja, cukup di sini aja, saya pikir cukup ya. 1 Timotius 6 ayat 10a. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan karena akar segala kejahatan adalah
cinta uang. Nah, ayat ini sebenarnya menjelaskan bahwa bukan uangnya yang bermasalah. Yang bermasalah adalah apa? Cinta uang. Karena uang itu mudah membuat kita apa? Jatuh cinta. Kita nggak bisa mengingkari. Bahkan idiom ini sering kita dengar. Benar nggak? Bahwa uang memang bukan segalanya, tapi segala sesuatu itu butuh uang. Saya udah sering sekali mendengar ini di beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang ini memang banyak orang berguyon mengatakan seperti ini. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya itu butuh uang. Ada yang bahkan guyon, kalau ada yang bisa ngomong bahwa uang itu memang bukan segalanya, itu biasanya apa? Karena dia nggak punya uang, makanya bisa ngomong begitu. Nggak ada yang nggak punya yang bisa dibanggakan gitu loh. Tapi ingat, anak muda yang kaya itu pun juga satu tanda bahwa Tuhan menjelaskan bahwa anak muda yang kaya itu berat sekali untuk melepaskan. Kenapa? Karena itulah yang sudah menjadi idol, berhala dalam kehidupannya. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 2. Nah, kalau ini saya bisa minta tolong untuk ditampilkan ayatnya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-1, mulai ayat yang ke-1. Sambil menunggu 2 Timotius 3 ayat yang ke-1. Masih belum? Saya sempat waktu dalam perjalanan pulang kemarin, saya sempat hampir menangis waktu merenungkan hal ini sambil di perjalanan saya merenung. Karena saya merasa bahwa ini sangat dekat sekali dengan kondisi saya secara pribadi. 2 Timotius 3 ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Berikut ayat kedua, ayat yang kedua, 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Sologami tadi. Sadar? Saudara-saudara, Bapak Ibu, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Child free. Tidak mau memiliki anak. Kenapa? Karena memiliki anak itu ngerepotkan. Harus berkorban banyak. Mengorbankan kesukaan, mengorbankan karir, mengorbankan banyak hal hanya untuk anak kita. Sekarang banyak orang tua yang tidak mau lagi seperti itu. Mereka lebih memilih pikirkan diri sendiri aja. Yang penting aku happy, yang penting aku bisa menikmati hidupku, aku sudah tidak perlu punya anak lagi. Masa bodoh, garis keturunan itu putus. Gak penting bagi mereka, karena mereka mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini masa-masa terakhir. Bukankah ini dekat dengan kita saat ini? Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Semuanya berakar mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Oke, kembali ke slide. Waktu saya merenungkan ini, saya merasa takut, merasa khawatir, karena ini sudah begitu dekat sekali dengan kita. Makanya firman Tuhan sebetulnya sudah memberikan kita warning. Jelas sekali Matius 6 ayat 24. Allah sendiri membandingkan dirinya dengan Mamon. Bukan dengan Isabel, bukan dengan Besabul dan lain-lain. Tapi dengan Mamon. Coba saudara cari di yang lain. Ada enggak Tuhan membandingkan dirinya, ayo kamu pilih saya atau ini. Artinya apa? Bahkan Tuhan sendiri pun tidak menganggap remeh yang namanya Mamon. Dia minta, kamu pilih yang mana? Kamu cuma bisa pilih satu. Minggu lalu Ko Budi menyampaikan bahwa kalau kita ikut Tuhan atau ikut iblis, kurang lebih itu bukan bagian yang artinya bisa bercampur, artinya ada satu area hitam, satu area putih, kemudian ada abu-abunya di tengah.
seperti irisannya. Kemudian minggu lalu sudah menyampaikan itu. Tidak ada. Artinya kalau misalnya kita 70% kita memilih untuk di sisi Tuhan, 30%-nya kita ya berada di sisi gelap. Kalau kita 10% di dalam Tuhan, berarti 90%-nya itu di luar Tuhan. Jelas, karena memang kalau kita baca lagi di ayat-ayat sebelumnya, terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Jadi jelas pilih Tuhan atau Mamon. Uang adalah hamba yang baik, tetapi ia adalah tuan yang sangat jahat. Kalimat ini juga saya sering dengar. Masalahnya tidak mudah menjadikan uang itu sebagai hamba. Awal-awal kita mungkin menjadikan uang sebagai hamba. Tapi uang itu begitu mudah membuat orang itu jatuh cinta. Karena itulah firman Tuhan bilang yang akar segala kejahatan adalah cinta uang. Itu yang terjadi pada masa-masa terakhir. Dan tidak perlu ngomong, kita tidak tahu masa terakhir itu kapan. Benar? Kita tidak ada yang tahu kapan masa terakhir. Tapi sekarang pun kalau kita ngomong, kita sendiri bahkan sudah cinta uang. Mungkin. Saya bilang, saya juga tanpa sadar waktu saya merenung, iya saya ini juga cinta uang. Ya. Kenapa? Saya kalau di dompet tidak ada uang, di tabungan nggak ada uang, saya sadar. Tapi kalau saya lagi tidak setiap hari saya ingat tentang Tuhan. Tidak setiap waktu saya sadar akan penyertaan Tuhan. Tapi kalau lagi nggak ada uang di dompet, saya tahu. Saya bisa ngerti. Artinya apa? Saya kadang-kadang juga merasa bahwa saya lebih menyadari tentang ketidakberadaan uang di dalam hidup saya daripada ketidakberadaan Tuhan di dalam hidup saya. Apakah saudara-saudara, Bapak Ibu di tempat ini juga sering mengalami hal itu? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Kalau tidak, puji Tuhan. Tapi saya pribadi, saya sering mengalami. Makanya waktu saya merenung ini di perjalanan, saya merasa ngeri juga. Pada akhirnya nanti, saya ini akan ada di sisi mana? Di sisi Tuhan atau di sisi Mamon. Karena batas itu tipis sekali. Ya cukup mengerikan. Tapi saya tidak menakut-nakuti saudara. Ayo kita lihat lagi. Nah, sebetulnya ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah Allah kita satu-satunya. Tuhan tuh menyediakan begitu banyak tools buat kita. Ini salah satunya. Kalau saudara lihat bahwa visi kita di tahun ini adalah living with Jesus every day. Membangun keintiman dengan Yesus hari demi hari. Kenapa harus hari demi hari? Karena sekali lagi seperti yang saya katakan tadi. Hari demi hari kita lebih menyadari uang atau Yesus. Kalau kita mau terus berada di sisi Yesus, kita harus membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Gak bisa tidak. Karena tanpa kita harus bangun, kita ini setiap hari udah dekat dengan uang. Benar? Tanpa harus kita bangun tuh otomatis hidup kita ini sehari-hari itu sudah dekat dengan uang. Kita lebih aware, lebih sadar dengan uang daripada. Karena itu butuh yang namanya usaha yang keras dari setiap kita untuk betul-betul membangun hari demi hari bersama dengan Tuhan. Di sini saya tulis bahwa doa itu adalah nafas. Doa itu nafas. Firman itu adalah makanan untuk kita. Puasa itu adalah olahraganya kita. Kenapa? Yang senang olahraga pasti tahu, kita lagi rajin-rajinnya badminton. Ya, kita yang suka nge-gym, kita tuh akan tahu bahwa kalau mau menghilangkan lemak, membentuk otot, kita harus berolahraga nge-gym, salah satunya,
Kenapa? Karena nge-gym itu membakar lemak kita dan merobek otot kita. Kalau otot kita jadi gede itu kenapa? Karena otot yang lama itu robek, makanya sakit kan waktu kita latihan akan terasa sakit karena otot itu robek. Dan kemudian otot itu akan membentuk otot-otot yang baru. Yang dari yang robek itu akan buka, makanya tambah lama tambah gede. Tapi itu semua terjadi karena ada robekan di otot kita. Nah itu adalah salah satu cara untuk kita memperbaiki kondisi fisik kita. Olahraganya kita, puasa, itu adalah salah satu cara untuk menekan kedagingan kita dan memperkuat rohnya kita. Makanya saya bilang puasa ini olahraganya kita. Jadi kalau kita ini nggak pernah puasa, ya kita nggak pernah olahraga sebagai anak Tuhan. Roh kita ini loh nggak pernah olahraga. Pelayanan itu adalah hidupnya kita. Makanya saya bilang kenapa? Pelayanan itu adalah hidupnya kita. Karena kalau kita tidak melayani, kita mati. Pelayanan memang sebuah aktivitas, jujur aja. Pelayanan itu adalah sebuah aktivitas. Tapi itu adalah aktivitas kehidupan orang-orang percaya. Saling melayani satu dengan yang lainnya. Pelayanan itu membuat kita menjadi tetap kuat di dalam Tuhan. Membuat kita lebih terjaga di dalam Tuhan daripada kita cuma sekedar gak ngapa-ngapain di rumah. Bekerja tidak menguatkan iman kita. Bekerja menghasilkan uang, iya. Iya kan? Bekerja menghasilkan uang, betul. Tapi bekerja belum tentu bisa menguatkan iman kita, spirit kita. Karena ada firman, ada puasa, ada doa, ada pelayanan, pujian dan penyembahan, spiritnya kita. Spirit orang percaya itu adalah selalu penuh dengan puji-pujian, penyembahan, menyadari keberadaan Tuhan. Nah, 5 hal ini sebetulnya sudah Tuhan siapkan untuk kita semua. Ini adalah dasar bagi orang percaya. Pilihannya adalah kita mau jalani atau tidak. Semuanya kembali kepada kita masing-masing. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kita ini seringkali dikacaukan oleh iblis. Seringkali kita menganggap bahwa itu semua adalah pilihan. Ini semua adalah pilihan. Mau lakukan atau tidak terserah kita. Oke, tapi saya mau bilang, sebetulnya ini bukan lagi sebuah pilihan. Kita ini sedang menuju ke sisi yang gelap. Bahkan Ko Angga sempat waktu kita mentoring bersama, Ko Angga mengatakan satu hal, bahwa keselamatan itu bukan lagi opsional. Kenapa? Karena kalau bicara tentang keselamatan, sebetulnya itu bicara bahwa berarti apa? Kita ini harus apa? Diselamatkan. Kalau kita sudah harus diselamatkan berarti sesuatu yang urgent. Bukan lagi sesuatu yang main-main, bukan lagi sesuatu yang bisa, kamu mau enggak? Kamu mau enggak? Kalau enggak mau ya sudah. Kalau kita menyadari bahwa setiap dari kita sebetulnya selalu mengalami titik di mana kita merasa tidak berdaya, kita seperti mau melakukan ini sudah tidak bisa, mentok sana mentok sini. Itulah kondisi banyak dari kita anak-anak Tuhan saat ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sebetulnya Allah yang kita sembah itu sudah menyiapkan ini semua untuk kita bisa lakukan supaya kita dekat dengan Dia, tapi kita tidak melakukan. Atau kita jarang melakukan. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Kita seringkali tahu hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, tapi belum tentu kita lakukan loh. Contoh. Kalau kita menginap di hotel, saudara, Bapak Ibu pasti pilih hotel yang bersih, rapi, benar? Tertata dengan baik, dan sebagainya, benar? Apalagi sudah bayar, benar? Kita tahu bahwa itu yang kita inginkan, hotel ini yang kita inginkan. Coba kalau saudara masuk ke hotel, hotelnya kempro, ranjangnya tidak dirapiin, saudara pasti tidak mau. Kita tahu itu hal yang baik, makanya kita senang nginap di hotel karena begini. Tapi pertanyaannya ada, kalau di rumah kita bagaimana? Kita tahu hal yang bersih itu baik bagi kita. Kita tahu bahwa kalau ada
hal-hal yang tertata itu adalah hal yang baik bagi kita. Masalahnya adalah kita lakukan atau tidak. Atau rumah kita berantakan sekali. Nah, saya ngomong ini kebetulan karena saya suka noto rumah gitu ya toh. Jadi saya nggak bisa ngerti bedanya. Kenapa? Karena ya itu yang sering saya hadapi gitu loh. Kita tidak mudah untuk bisa melakukan sesuatu meskipun kita tahu itu baik. Contoh lainnya, kita semua tahu bahwa olahraga itu baik bagi tubuh kita, benar? Masalahnya adalah berapa banyak kita yang mau olahraga. Benar? Padahal kita tahu itu hal yang baik, tapi kita tidak merasa perlu untuk melakukan. Ada anak TNT yang kadang bertanya, kenapa sih Tuhan enggak, waduh waktu saya mau habis. Kenapa kok Tuhan enggak muncul, saya datang aja lagi ke kita gitu kan biar lebih banyak orang-orang yang bertobat. Pertanyaan yang simpel, mungkin banyak juga orang-orang yang bertanya seperti itu. Masalahnya adalah sejarah juga sudah membuktikan bahwa waktu Tuhan datang pun itu tidak banyak juga yang bertobat. Sekalipun Tuhan hadir di dalam kehidupan kita dalam wujud yang nyata, belum tentu loh kita bisa menghargai Dia. Di masa Yesus, dalam kitab Injil, ada begitu banyak orang yang tidak peduli dengan Yesus. Menghujat Dia, sekalipun Dia melakukan banyak hal. Mungkin kita juga salah satu orang seperti itu. Ya, jadi sekalipun Tuhan muncul di hadapan kita, belum tentu itu mengubah kita. Belum tentu, bisa jadi kita adalah orang yang tidak menyadari bahwa Tuhan itu ada. Sekalipun Dia ada di dekat kita. Karena jelas-jelas firman Tuhan sendiri sudah ngomong bahwa Ia ada di dalam hidup kita. Ia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Masalahnya adalah kita, bahkan Tuhan yang sudah menyatakan bahwa Dia ada di dalam kita. Dia tinggal dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita aja gak sadar kadang-kadang Tuhan ada. Itu yang sering terjadi kepada kita. Saya akan cepat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya berikan contoh seperti ini? Sebetulnya Allah kita tuh adalah Allah yang punya segalanya. Kalau kita kalah dengan Mamon, sebetulnya kita menjadi orang yang konyol sekali. Kenapa? Karena sebetulnya kita juga sudah tahu kok kalau Allah kita tuh punya segalanya, benar? Kita ini juga sudah tahu kalau Allah kita tuh kaya. Saya percaya saudara pasti tahu. Firman itu sudah sering kita dengar. Firman Tuhan di Ulangan 8 ayat 18a berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dan sebagainya. Nah, kekuatan itu salah satu menurut saya ini adalah 9 buah Roh Kudus yang sudah Tuhan sediakan ke kita. Saudara bayangkan, ini ember kayu tersusun, ini saya tulis di sini biar lebih jelas karena saya tahu banyak PK yang gak hadir. Bayangkan kalau ember kayu ini tersusun dari 9 buah Roh Kudus, ya, yang diikat dengan tali. Tali ini adalah 5 hal tadi yang saya sampaikan sebelumnya, doa, firman, praise and worship, ya, puasa. Itu yang mengikat itu. Makin sering kita lakukan itu makin erat, makin kuat ikatan ini. Nah, ini kayu-kayu ini adalah 9 buah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan ini adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan ini akan terus terjaga di dalam hidup kita kalau kita punya 9 buah Roh Kudus ini. Nah, perhatikan. Ini adalah ember ini kan penuh semua, airnya segini. Bagaimana kalau misalnya salah satu bagian ini tingginya cuma segini? Airnya tingginya seberapa nanti? Ya akan mengikuti yang paling rendah, benar? Meskipun yang lainnya tinggi, karena satu bagian itu cuma segini tingginya, jadi bolong segini, air itu tidak akan pernah lebih dari sini. Demikian juga dengan hidup kita. Dalam 9 buah Roh Kudus ini yang Tuhan berikan kepada kita, mana yang paling lemah dalam kehidupan kita, itulah yang akan menjadi batas tertinggi berkat Tuhan itu bisa dicurahkan. Kenapa? Karena meskipun kita baik, kita mungkin bagus dalam hal kesabaran, tapi kita lemah dalam kesetiaan. Kita kurang dalam penguasaan diri. Ya otomatis kayu ini hanya tingginya cuma sampai sebatas ini mungkin. Nah sekalipun berkat Tuhan terus dicurahkan, itu akan terus tumpah keluar. Karena ini
tingginya cuma segini. Itu perumpamaan kenapa kita kok seringkali mengalami kebocoran-kebocoran di dalam hidup kita. Kenapa kok berkat Tuhan itu sulit, penuh. Kita bisa cek apa sih yang menjadi titik lemahnya kita. Bagian yang mana? Saudara bisa bayangkan bukan cuma bicara soal 9 buah Roh Kudus, apapun lah dalam kehidupan kita. Anggap saja ini adalah embernya adalah kehidupan kita. Saudara mau tulis ini apa terserah. Tapi bayangkanlah ini hidup kita semua. Ya, bagian mana yang tingginya paling rendah. Itulah yang sekali lagi yang akan menjadi batasan setinggi mana berkat Tuhan bisa kita tampung, bisa kita terima. Itulah mengapa kita penting sekali untuk selalu hari demi hari membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena di luar itu Mamon itu udah mau semakin berusaha untuk membuat kita jatuh cinta kepadanya. Nggak ada orang yang ceritanya langsung jadi jahat. Tidak ada orang yang punya rencana untuk menjadi orang yang jahat. Nilep uang, cinta uang. Nggak ada. Tapi perlahan-lahan, karena kita lemah mungkin dalam hal penguasaan diri, kita bisa saja jatuh ke dalam mamon itu. Karena kita lemah di dalam kemurahan, kita bisa saja jatuh di dalam cinta uang. Uang itu begitu kuat mengganggu di sekitar kita. Karena itu krisis populasi yang saya jelaskan di depan, fakta-fakta yang saya jelaskan itu semua kan kembali lagi ujung-ujungnya kan juga karena Mamon. Karena semua orang sibuk bekerja, sibuk mencari uang, memenuhi tuntutan hidup untuk keluarga, untuk ini dan sebagainya, sampai akhirnya melupakan Tuhan. Sampai akhirnya melupakan bahwa ada banyak hal lain gitu loh selain uang gitu loh. Semuanya pikir uang. Itu yang salah. Bahkan kita bekerja pun sekarang juga sebetulnya untuk keluarga kita juga. Saya setiap hari berangkat kadang jam 6, kadang setengah 7, kadang bisa jam 7. Dari kantor pulang ke rumah saya butuh waktu kadang bisa 3 jam. Karena saya harus menjemput anak saya kuliah. Itu butuh waktu kurang lebih 1 jam. Pulangnya lagi 1 jam lagi gitu ya. Jadi kurang lebih 2 jam itu sekali jalan. Yang kerjanya jauh-jauh juga pasti mengalami banyak hal seperti kita ini bekerja habis-habisan buat mencari uang. Tapi seberapa besar usaha kita untuk mencari Tuhan? Lebih banyak mana usaha kita mencari Tuhan dengan mencari uang? Itu juga bisa menjadi tolak ukur. Saya tidak bilang bahwa saudara harus berdoa terus selama 8 jam sehari gitu. Enggak. Bukan begitu esensinya. Di SMCC kita sudah diajari banyak hal bahwa membangun hubungan dengan Tuhan bukan seperti itu saja. Tapi sekali lagi siang hari ini saya cuma ingin menekankan, ayo teman-teman, ayo Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Sadari bahwa godaan Mamon ini begitu kuat akhir-akhir ini. Dan itu sudah membuat satu bangsa kebingungan. Iblis Mamon berusaha menghancurkan yang namanya keluarga yang merupakan andalannya Tuhan. Unit yang paling Tuhan andalkan sesuai firman. Tuhan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak kuasailah bumi. Tapi sekarang iblis mulai melancarkan serangan, gak perlulah kamu punya anak. Gak perlu kamu punya anak, repot punya anak, itu dosa, gak penting sekarang. Kamu mikirin kamu aja, me time itu loh yang penting. Pikirin dirimu sendiri. Buat apa kamu berkorban habis? Supaya apa? Rencana Tuhan menjadi kacau. Di mana orang-orang semakin egois memikirkan diri sendiri dan menjadi hamba uang. Itulah keadaan manusia pada akhir zaman. Dan saya percaya kalau saudara betul-betul merenung, saudara akan tahu bahwa itu sudah sangat dekat sekali dengan kita semua. Benar? Saya minta pemain musik bisa kembali. Jadi terakhir, dari apa yang saya sampaikan, ayo saya cuma ajak sekali lagi setiap dari kita di tempat ini. Ada di sisi mana kita? Tidak perlu malu untuk mengakui mungkin
Tuhan ampuni saya ada di sisi Mamon saat ini. Siang hari ini saya rindu kalau memang Tuhan katakan dalam hati saudara, anakku, engkau sudah ada di sisi Mamon sekarang ini. Kita bisa ambil satu keputusan untuk kita berbalik. Kita bisa ambil satu keputusan bahwa Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Aku akan berjuang terus untuk kembali kepadamu. Karena kita pasti tidak ada yang mau di akhir hidup kita ada di sisi Mamon. Amin, saudara. Coba saudara lihat kiri kanan. Lihat di kiri kanan saudara, wajahnya itu wajah Yesus atau wajah Mamon. Duit gitu ya. Just do it gitu. Wah, itu kan tagline-nya Nike. Oke, ayo kita naikkan pujian ini.